Harga diri rendah kronik merupakan gangguan harga diri rendah yang telah berlangsung lama tanpa mendapatkan bantuan penyelesaian baik dari pihak eksternal maupun dari diri sendiri. Gangguan tersebut disebabkan oleh riwayat kehidupan individu yang mengalami kegagalan tumbuh kembang, misalnya sering disalahkan atau tidak diterima di dalam kelompok. Lalu, apa sih penyebab seseorang mengalami harga diri rendah kronik? Ada beberapa penyebab seseorang mengalami gangguan harga diri rendah kronik. Yang pertama, kurang kasih sayang. Kedua, kurang rasa memiliki. Ketiga, kurang penghargaan orang lain. Keempat, mengalami kegagalan. Kelima, diejek dan dikucilkan. Keenam, kenyataan tidak sesuai dengan harapannya. Lalu, apa sih tanda dan gejala seseorang mengalami harga diri rendah kronik? Pada tanda dan gejala mayor bagian subjektif, yang pertama, klien selalu menilai diri negatif atau mengkritik diri sendiri. Kedua, merasa tidak berarti atau tidak berharga. Ketiga, merasa malu atau minder. Keempat, merasa tidak mampu melakukan apapun. Kelima, meremehkan kemampuan yang dimiliki. Keenam, merasa tidak memiliki kelebihan. Selanjutnya pada bagian objektif, di mana klien berjalan menunduk, postur tubuh menunduk, kontak mata kurang, lesu dan tidak bergairah, bicara pelan dan lirih, ekspresi muka datar dan pasif. Selanjutnya pada bagian tanda dan gejala minor, bagian subjektif di mana klien selalu merasakan sulit untuk konsentrasi, mengatakan sulit tidur, mengungkapkan perasaan keputusasaan, enggan mencoba hal baru, menolak penilaian positif dari tenaga diri sendiri, dan selalu melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri. Selanjutnya pada bagian objektif di mana klien bergantung pada pendapat orang lain, sulit membuat keputusan sendiri, seringkali mencari penegasan, menghindari orang lain, dan lebih senang menyendiri. Dari beberapa tanda dan gejala yang timbul, maka akan timbul diagnosa medis di antaranya yang pertama skizofrenia, kedua depresi berat, dan yang ketiga bipolar. Lalu, apa yang dilakukan seseorang yang mengalami harga diri rendah kronik? Tindakan yang dilakukan, klien bisa pergi ke pelayanan kesehatan terdekat khusus menangani masalah kejiwaan. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan. Tujuan asuhan keperawatan sendiri yang pertama bagian kognitif, klien mampu mengenal aspek positif dan kemampuan yang dimilikinya, selanjutnya menilai aspek positif dan kemampuan yang dapat dilakukan, serta memilih aspek positif dan kemampuan yang ingin dilakukan. Selanjutnya, bagian psikomotor, klien mampu melakukan aspek positif dan kemampuan yang dipilih, berperilaku aktif, menceritakan keberhasilan pada orang lain. Ketiga, afektif, di mana klien mampu merasakan manfaat latihan yang dilakukan, menghargai kemampuan diri, dan meningkatkan harga diri. Tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan, yang pertama melakukan pengkajian, selanjutnya melakukan diagnosa, dan melakukan tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan yang diberikan pada klien, yang pertama, diskusikan aspek positif dan kemampuan yang pernah dan masih dimiliki klien. Kedua, bantu klien melakukan aspek positif dan kemampuan yang masih dimiliki untuk dapat digunakan atau yang akan dilatih. Ketiga, latih aspek tersebut dengan motivasi positif. Keempat, berikan pujian setiap kegiatan yang dilakukan dengan baik. Kelima, bantu untuk membuat jadwal latihan. Dan yang keenam, bantu klien menilai manfaat latihan yang dilakukan. Tindakan keperawatan juga diberikan pada keluarga. Yang pertama, kaji masalah klien. Kedua, menjelaskan proses terjadinya harga diri rendah yang dialami oleh klien. Ketiga, mendiskusikan cara merawat harga diri rendah dan memutuskan cara merawat yang sesuai dengan kondisi klien. Keempat, melatih keluarga merawat klien. Kelima, melibatkan seluruh anggota keluarga untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman. Dan yang keenam, menjelaskan tanda dan gejala harga diri rendah yang membutuhkan rujukan serta follow up ke pelayanan kesehatan.